Hai guys, kita jumpa kembali. Belakangan ini, ramai sekali pemberitaan tentang mantan Presiden Jokowi yang masuk dalam nominasi manusia terkorup menurut OCCRP. Saya nggak bahas soal Jokowi. Dari dulu, saya memang nggak tertarik bahas politik lokal. Saya akan bahas secara mendalam dari sisi lain yang tak pernah dibahas oleh media. Pada episode ini, kita akan membongkar rahasia secara faktual dan tak terbantahkan di balik penentuan manusia terkorup dunia menurut OCCRP. Untuk membuka mata, menambah wawasan, serta mencerdaskan kehidupan bangsa. OCCRP adalah organisasi jurnalis investigatif terbesar di dunia yang bermarkas di Amsterdam. OCCRP singkatan dari The Organized Crime and Corruption Reporting Project, proyek laporan kejahatan terorganisir dan korupsi. Sebenarnya yang mereka nobatkan jadi manusia terkorup dunia 2024 adalah Assad, mantan presiden Syria. OCCRP menulis catatan bahwa ada 5 finalis lainnya, termasuk Jokowi. Yang menarik perhatian saya justru nama-nama lain yang ada di daftar finalis aduan masyarakat itu. Ada yang dari Kenya, Indonesia, Nigeria, Bangladesh, dan India. Kok semuanya di negara-negara berkembang? Di Asia dan Afrika doang. Seolah-olah negara-negara berkembang di Asia Afrika itu yang paling korup. Padahal kalau bicara sesuai singkatannya, OCCRP, Organized Crime alias Mafia, kok nggak soroti kartel-kartel narkoba di Amerika, seperti Sinaloa Cartel, CJNG, atau tokoh-tokoh seperti El Chapo, El Mencho, yang jelas-jelas jadi buronan termahal dalam sejarah Amerika. Kalaupun bicara pengusaha terkorup, kenapa ada nih di India? Kenapa bukan para bankir di Amerika yang ngeruk duit rakyat lewat bailout sebesar 29,6 triliun dolar atau sekitar 484 ribu triliun rupiah? Bayangkan, utang luar negeri Indonesia 8.000 triliun rupiah udah bikin kita megap-megap lewat pajak buat bayarnya. Uang yang dirampok bankster di Amerika itu 484 ribu triliun rupiah. Korupsi sebesar itu di depan mata, kok nggak pernah diinvestigasi oleh OCCRP? Dan penentuan Assad, mantan presiden Syria yang baru digulingkan, sangat menggelitik hati saya. Assad ini digulingkan oleh komplotan Israel. Bahkan setelah digulingkan pun, Israel malah makin cawe-cawe. Yang juga hot cawe-cawe Syria adalah Turki. Masih ingat di pertemuan G8, Presiden Prabowo lagi pidato untuk bela Palestina, tiba-tiba banyak yang walk out. Bahkan Presiden Erdogan menyenggol kursi Prabowo. Alasannya karena ada acara lain. Ya nggak mungkin. Orang cuma 8 kepala negara yang hadir. Analisa saya, Erdogan memang nggak suka presiden kita bicara soal Palestina di forum G8 itu. Pertama, karena G8 adalah forum ekonomi, bukan forum politik untuk bahas konflik seperti Palestina. Kedua, karena Turki memang lagi kongsian sama Israel untuk nyaplok Syria. Ini analisa saya. Yang jelas, pemilihan Assad sebagai manusia terkorup oleh OCCRP langsung menggelitik hati saya. Ini sepolitis banget. Kepentingan siapa yang diwakili? OCCRP ini jurnalisme beneran apa bayaran? I'm not going to give you a question. You are fake news. Go ahead. Maju tak gentar, membela yang bayar. Bagaimana kita bisa tahu? Gampang. Lihat aja daftar donornya. Siapa yang membiayai OCCRP? Kita lihat siapa saja donatur yang mendanai OCCRP. Dari sektor swasta, antara lain Ford Foundation, Open Society Foundation milik Soros, dan Rockefeller Fund. Wah, berarti penting sekali OCCRP ini buat elit global. Sampai ada 3 datuk turun tangan untuk biayai. Dari sektor negara, dibiayai oleh pemerintah Amerika. Sampai 2 departemen biayai, saking dianggap penting. Pemerintah Inggris, Prancis, Swedia, dan Uni Eropa. Gunakan kecerdasan Anda. Dari sini kita sudah harus bisa baca kepentingan siapa yang diwakili OCCRP dan arahnya kemana. Dari negara-negara tersebut kelihatan sekali bahwa itu adalah kepentingan NATO. Dan di belakangnya, elit global yang menggunakan NATO untuk kepentingan politik dan ekonominya.
Supaya rakyat mendukung agenda mereka memodali media massa untuk propaganda. Salah satunya adalah OCCRP. Elit global memang dari dulu menggunakan kekuatan media untuk propaganda kepentingannya. Sebagian besar media massa di dunia sebenarnya dimiliki oleh 6 perusahaan saja. Ya dia lagi. Pelajaran di sekolah maupun berita-berita di media selalu mengagung-agungkan pers yang independen. Maksudnya nggak boleh ditekan oleh pemerintah dan rakyat, tapi dependen pada para pemilik dan donatur asing. Ini jurus lama, sudah didesain dalam The Protocols of Zion tahun 1897. Makanya mereka selalu mengagung-agungkan jurnalisme yang independen dari pemerintah dan rakyat, supaya mereka lebih leluasa menggunakan kekuatan media untuk menggolkan agenda politik mereka. Kita lihat siapa saja yang dinobatkan sebagai manusia terkorup oleh OCCRP dari tahun ke tahun. Tahun 2024 yang dinobatkan adalah mantan Presiden Assad yang baru saja digulingkan Desember 2024 lalu. Waduh, kelihatannya Putin kali ini kecolongan. Untuk memahami situasi, kita harus pahami dulu dua poros yang berseteru di sana. Di satu sisi, poros Amerika Serikat, Israel, dan Arab Saudi. Di sisi lain, poros Rusia, Iran, dan Syria. Ini adalah skenario Perang Dunia Ketiga yang didesain oleh elit global. Mungkin ada sebagian pemirsa yang nggak tahu bahwa sekutu Israel dan Amerika di Timur Tengah itu adalah Arab Saudi, kiblat sholatnya umat Islam. Ini soal politik, bukan soal agama. Dulu tahun 1991, Perang Teluk, Amerika nyerang Irak dari mana pangkalannya? Ya dari Saudi. Yang diperangi oleh Amerika selalu lawan politik Arab Saudi, Irak, Iran, Syria, dan lain-lain. Sedangkan Israel, ambisinya adalah menciptakan The Greater Israel, wilayah Israel yang lebih besar. Ini bukan hoax, sumber datanya kredibel. Silakan Anda baca sendiri di Cornell University. Anda lihat petanya, Israel berencana untuk mencaplok Syria dan Irak. Makanya dulu Saddam Hussein digulingkan. Pelan-pelan Irak akan dipecah jadi 3 bagian, di bawah Amerika dan Israel. Syria juga sama. Timur Tengah ini bergejolak terus bukan karena agama, tapi karena ambisi Zionisme, The Greater Israel. Supaya rakyat dunia mendukung, dibuatlah propaganda yang menyesatkan lewat media massa. Makanya media-media barat selalu mendiskreditkan, membunuh karakter para pemimpin Rusia, Irak, Iran, Syria, dan lain-lain. Dibilang diktator, dibilang korup. Amerika dipropagandakan seolah-olah pembela demokrasi. Padahal sebenarnya mau nyaplok lahan dan tancapkan kekuasaan untuk mempertebal kantong mereka. Omong kosong demokrasi. Media-media barat itu selalu standar ganda. Perlawanan rakyat di Ukraina disebut pahlawan. Perlawanan rakyat di Palestina disebut teroris. Ini namanya standar ganda. Bahasa sederhananya munafik. So with the additional steps I ordered last month, we're speeding up training of ISIL forces, including volunteers from Sunni tribes in Anbar province. Nah, dengar sendiri kan, presidennya aja ngaku Amerika melatih dan mendanai ISIL alias ISIS. Semua kekacauan di Timur Tengah itu sebenarnya bukan masalah agama, tapi soal politik yang licik. Assad diteror, dikatakan diktator, digulingkan oleh kaki tangan elit global. Setelah itu, dibunuh karakternya, dibilang manusia terkorup 2024 oleh corong propaganda elit global OCCRP. Lanjut, kita bongkar fakta-fakta udang di balik batu OCCRP dalam menentukan manusia terkorup dari tahun ke tahun, satu persatu secara detail. Sebelum Assad, 2023, yang dinobatkan adalah Jaksa Agung Guatemala. Negara kecil ini memang banyak dikritik pers barat karena membuat undang-undang larangan aborsi dan homoseksual yang dianggap bertentangan dengan keimanan Kristiani mereka. Tentu tidak disukai oleh elit global yang sedang getol-getolnya mempromosikan LGBTQ. 2022, pemimpin tentara bayaran Rusia yang bikin repot NATO urusan Ukraina. Ya jelas aja di-framing sebagai tokoh korup. Sebab Prigozhin ini tentara bayaran Rusia, OCCRP tentara bayaran NATO. Maju tak gentar, membela yang bayar. Gus Dur keluar lagi deh. 2021, Presiden Belarusia.
satu-satunya negara di Eropa yang ketika pandemi tidak mau lockdown. Coba kita lihat hasilnya, berapa tingkat kematian COVID di negara tersebut per 1 juta penduduk sehingga apple to apple. Data dari Worldometer. Belarus ini tingkat kematian COVID-nya cuma 755 orang per 1 juta penduduk. Bandingkan dengan negara yang heboh lockdown. Inggris misalnya, 3.389 orang per 1 juta penduduk. Ini fakta berdasarkan data dan angka data dari mereka sendiri. Yang lockdown malah 4,5 kali lebih banyak tingkat kematian COVID-nya dibanding yang tidak lockdown. Brilian kan Presiden Belarusia? Hadiahnya Presiden terkorup. 2020, Presiden Brazil yang dikenal dekat dengan Trump. 2019, Perdana Menteri Malta, negara kecil dengan pendapatan yang tinggi tapi tidak mau ikutan NATO. 2018, Danske Bank di Denmark dituduh melakukan pencucian uang. Ini standar ganda. Faktanya, duit-duit koruptor, duit narkoba, duit judi, dan lain-lain sedunia paling banyak ditaruh di mana? Di Swiss, UBS, atau Deutsche Bank di Jerman, atau HSBC di UK. Ngapain ngurusin bank kecil di Denmark? Cuma gegara nyuci duit Rusia yang jumlahnya nggak terlalu banyak. Gajah di pelupuk mata nggak kelihatan, kuman di seberang lautan kelihatan. 2017, Presiden Filipina yang waktu itu sempat batalkan perjanjian pangkalan militer dengan Amerika, langsung dijuluki Presiden terkorup. 2016, Presiden Venezuela yang diembargo supaya ladang-ladang minyaknya bisa diakuisisi oleh para baron minyak di Amerika. 2015, Presiden Montenegro, tahun itu masih nggak mau gabung NATO. Setelah dibully, 2 tahun kemudian baru mau gabung NATO. Dan 2014, Vladimir Putin. Terbuktikan, OCCRP ini prioritasnya menghajar musuh NATO doang. Kenapa Putin dibenci? Tahun 2013, CIA membentuk ISIS untuk tumbangkan Assad. Yang paling vokal melawan ISIS adalah Putin, karena Assad sekutunya. Presiden Trump juga heran, kenapa pers pada nyinyir Rusia perangi ISIS. Kok bukannya seneng? Let Russia bomb ISIS. What are we talking about? What are we talking about? They want to bomb them. Let them bomb them. Bomb the hell out of them. Karena NATO jiper. ISIS lawan Syria doang mah gampang. Kalau disuruh lawan Rusia kan repot. Langsung 2014, Putin dinobatkan sebagai presiden terkorup. Dari investigasi singkat ini kelihatan jelas bahwa OCCRP adalah corong propaganda elit global. Kok diagung-agungkan amat di Indonesia? Dengar nama OCCRP, bermarkas di Eropa, langsung dianggapnya seperti dewa dari langit yang maha benar. Janganlah bangsa Indonesia ini bermental kacung jajahan. Jangan gampang terpesona oleh media asing. Jadilah bangsa yang berkelas dan berkarakter. Seperti ajaran bapak bangsa kita, Presiden Soekarno, Nation Character Building. I hate imperialism. I detest colonialism. Viva Republik Indonesia. Salam People Power.